generations. The Avatar. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Aang kecil sedang berlomba dengan teman-temannya. Terlihat di sini dia sangat menikmati momen kebahagiaannya itu bersama mereka. Sampai akhirnya Gyatso menumpang bersama Aang di perlombaan tersebut, yang akhirnya membuat Aang kalah dalam perlombaan. Tiba-tiba suasana berubah nih menjadi menegangkan. Aang kecil dikelilingi oleh kobaran api yang dahsyat dan banyak manusia meminta tolong kepadanya. Yang tidak disangka itu ternyata hanyalah mimpinya Aang nih. Sekarang Aang telah tumbuh dewasa. Ia bersama Momo dan Appa sedang pergi menuju ke rumah lamanya. Singkat cerita, sesampainya di sana, Aang membawa sebuah relik tua yang bernama Sonam. Terlihat di sini kalau Aang sedang mengumpulkan relik dari para pengendali udara. Dia juga sedang bernostalgia dengan masa lalunya saat ia masih tinggal di sana, sampai akhirnya datanglah tamu yang tidak diundang nih untuk menyerang Aang. Dari perkelahian ini kita mendapatkan informasi kalau ternyata mereka adalah sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka merasa kalau dunia ini tidak adil karena mereka tidak mendapatkan kekuatan seperti para pengendali elemen lainnya. Dan mereka yang tidak memiliki kekuatan ini kemudian menyebut diri mereka sebagai kaum yang ditolak. Yang mana pernyataan mereka membuat Aang terdiam karena ia bisa merasakan ketidakadilan yang mereka alami. Bahkan Aang berusaha menolong salah satu dari mereka nih saat kuil itu mau runtuh. Yang beruntungnya Aang berhasil diselamatkan oleh Appa dan mereka kemudian pergi kembali ke Republic City bersama Momo dan juga Appa. Di sana suku air yang direpresentasikan oleh Katara merupakan suku yang menghimpun kekuatan dari bulan dan mengalir mengikuti pasang surutnya air. Kemudian kerajaan tanah yang dipresentasikan oleh Toph merupakan kerajaan dengan tekad yang tak tergoyahkan, tangguh dan juga kuat. Lalu bangsa api yang direpresentasikan oleh Zuko merupakan suku yang mampu membawa kehancuran besar nih, tapi juga kehangatan yang luar biasa. Kemudian ada udara yang direpresentasikan oleh Aang, merupakan pengembara damai dengan kekuatan badai, namun berjiwa lembut. Selama beberapa generasi, Avatar telah menjaga keseimbangan antar bangsa dan perdamaian dunia nih. Sampai akhirnya tanggung jawab itu berpindah kepada Aang. Aang yang masih kecil itu akhirnya pergi dan kabur dari tanggung jawabnya itu. Kemudian terjebak dalam badai yang akhirnya ia membekukan dirinya selama 100 tahun. Saat terbangun ia menyadari kalau perdamaian itu telah berubah. Perang terjadi di mana-mana. Kekacauan dan kehancuran menyebar di seluruh bangsa. Ia kemudian bertekad untuk menjalani tugasnya kembali sebagai seorang avatar dan belajar ketiga elemen lainnya nih bersama teman-temannya. Di situ Katara yang mengajarinya elemen air, Toph mengajarinya elemen tanah, Zuko yang mengajarinya elemen api, dan Sokka yang mengajarinya keberanian. Banyak hal yang sudah mereka lalui bersama dan mereka berhasil menyelesaikan perang 100 tahun tersebut. Sekarang mereka membangun kembali nih dunia yang baru. Dunia yang mempersatukan para bender dan non-bender. Keduanya hidup dengan damai dan sejahtera yang dipimpin oleh The Council yang terdiri dari 4 elemen. Yang mana Katara mewakili The Council mengumumkan pembukaan perayaan ulang tahun Republic City yang dihadiri oleh banyak warga. Kemudian datanglah Aang ke sana. Terlihat di sini kalau Aang dan Katara sudah lama sekali nih tidak bertemu. Mereka kemudian berpelukan. Malam itu Katara mengobati lukanya Aang akibat perkelahian dengan kaum yang ditolak atau bisa disebut dengan The Denied. Kelompok The Denied semakin hari semakin banyak pengikutnya dan hal itu justru meresahkan
membinasakan mereka karena tampaknya kelompok ini merupakan pemberontak. Di sini Aang menyampaikan kalau The D-Knight menyerangnya dan mencuri sebuah peta di kuil tersebut, dan mereka berdua meyakini kalau peta tersebut pasti sangatlah penting. Katara juga keberatan dengan Aang yang selalu mengembara di luar dan menyendiri di Air Temple. Dia mengatakan kalau Republic City membutuhkannya. Aang kemudian menyadari kalau dia terlalu lama berada di luar, namun sebelumnya dia ingin mencoba mencari tahu nih sosok yang bernama Sonam. Di situ Aang kemudian memasuki mode Avatar State dan mengunjungi para leluhurnya untuk menanyakan keberadaan Sonam. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Avatar Xian. Dia menyampaikan kalau dirinya kenal dengan Sonam, yang ternyata Sonam adalah avatar yang hilang, yang mana dia merupakan avatar di zaman keemasan bagi para Air Nomads. Legenda mengatakan kalau dia memiliki tongkat yang bisa menyalurkan energi besar dari dunia roh dan memberikan penggunanya kekuatan tidak terbatas. Namun sayangnya itu hanya menjadi legenda karena dia menghilang begitu saja dan banyak avatar yang tidak bisa berkomunikasi dengannya. Xian mengatakan kalau Sonam dan tongkatnya menghilang di puncak Gunung Baihu, dan setelah itu Aang kemudian menulis surat untuk Katara. Aang akan pergi untuk menyusul The D-Knight karena Aang sudah mengetahui tujuan mereka adalah tongkat tersebut dan Aang harus mencegahnya. Dia meminta Katara untuk menyampaikan pesan ini ke seluruh tim karena ia membutuhkan bantuan mereka secepatnya. Surat itu kemudian sampai nih ke negara api. Aang meminta Zuko untuk segera datang menemuinya karena kondisi yang mendesak. Kemudian ada Sokka yang sedang bercerita tentang aksi heroiknya yang sudah menyelamatkan Aang dan membantu Aang mengakhiri perang 100 tahun. Tiba-tiba datanglah seekor burung pembawa surat. Tentunya Sokka langsung menyadari nih kalau surat itu pasti dari Aang. Kemudian ada juga Toph yang sedang melatih murid-muridnya elemen tanah. Kemudian datanglah seekor burung yang membawa pesan dari Aang, menyuruh mereka untuk segera datang menemuinya di Gunung Baihu. Sementara itu di sisi yang lain ada Aang yang sudah sampai di pegunungan Baihu dan sedang mencoba untuk memanjat gunung tersebut di tengah badai salju. Beruntungnya Aang berhasil sampai di puncak Gunung Baihu dan menemukan seseorang yang sedang terjebak dalam bongkahan es, sama seperti Aang dulu. Aang meyakini orang tersebut sepertinya Sonam, sosok yang ia cari-cari. Kemudian Aang mencoba untuk menghancurkan bongkahan es itu. Yang mana sosok itu ternyata seorang pria yang memakai jubah, dan tidak lama kemudian Gunung Baihu hampir runtuh dan Aang harus segera pergi dari sana dengan pria tersebut. Aang hampir kelelahan karena semua energinya sudah terkuras habis nih akibat memanjat gunung itu dan membuat mereka hampir tertimpa reruntuhan gunung tersebut. Yang beruntungnya pria itu berhasil sadar dan membantu Aang, dan kemudian datanglah bantuan dari timnya Aang bersama Appa. Mereka kemudian menepi untuk mengobati lukanya pria tersebut, dan di sini Katara mengatakan kalau pria ini memiliki chi yang kuat di tubuhnya. Tidak lama kemudian pria itu sadar dan hampir menyerang Toph. Tapi beruntungnya dicegah oleh Aang dan dijelaskan nih kalau mereka semua adalah teman. Pria itu kemudian menjelaskan tentang Sonam. Dia merupakan avatar yang membawa Air Nomads. Dalam kejayaan mereka, dia bahkan membangun suatu negara yang damai, tempat yang menjadi utopianya Airbender. Mereka semua berkelana ke seluruh dunia untuk menyebarkan cinta dan kedamaian. Tongkatnya Sonam bukanlah sebuah senjata, melainkan sebuah hadiah yang mampu memberikan kekuatan kepada orang yang tidak bisa mengendalikan elemen. Pria ini yang bernama Tagah. Dia merupakan non-bender dan berkat Sonam dia menjadi airbender dan menjadi pengikut setianya Sonam. Mendengar hal itu Aang menjadi senang karena dengan tongkatnya Sonam dia mampu menciptakan Air Nomads yang baru. Di sini mereka harus segera menemukan tongkatnya Sonam sebelum The D-Knight menemukan tongkat itu dan mereka langsung bergegas pergi. Di perjalanan ini Aang sangat mengagumi Tagah karena kemampuannya yang menyatu dengan udara dan mampu menavigasi arah tanpa sebuah peta. Tagah kemudian bermain dengan Appa. Dia mengatakan kalau dia merindukan bisonnya dan ia merasa sedih karena Air Nomads hampir terbantai habis nih karena perang itu. Aang menjelaskan tentang perang 100 tahun yang diakibatkan karena dia melarikan diri dari tanggung jawabnya dan dia menyesali perbuatannya itu. Tagah mengatakan kalau mereka bisa membangun kembali Air Nomads dengan tongkat
tongkat tersebut dan kemudian Taga mengajari Aang untuk lebih menyatu dengan udara. Malam itu Taga bercerita kalau dia bersama Sonam sedang bertarung melawan pengendali tanah dan kemudian karena pertarungan itu ia terjebak di bongkahan es. Aang menjelaskan kalau Sonam yang menyelamatkan Taga karena hanya avatar yang mampu membuat bongkahan es seperti itu. Taga sempat meragukan Zuko karena bangsa api yang menghabisi semua Air Nomads, tapi Aang menjelaskan kalau Zuko adalah sahabatnya. Zuko yang menyerang balik ayahnya dan bertarung dengannya untuk mengakhiri perang 100 tahun. Maka dari itu Zuko bukanlah musuh, dia merupakan keluarga juga. Aang menyampaikan keinginannya untuk membangun kembali Air Nomads agar Republic City menjadi lengkap dengan 4 elemen. Di sisi yang lain pesawatnya The D-Night hampir menyusul. Mereka tidak menyangka nih kalau Aang bisa mendahului mereka, padahal Aang tidak memiliki petanya. Pemimpin mereka kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang pesawatnya Aang karena mereka tidak mau avatar yang mendapatkan tongkat tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di badai abadi, tempat yang dipenuhi oleh badai topan yang berbahaya dan mematikan. Aang bersama Taga pergi lebih dulu meninggalkan teman-temannya untuk menghancurkan badai itu dan membuka jalan untuk mereka. Sementara itu yang di kapal, mereka tengah panik karena badai itu membuat pesawat mereka rusak dan kehilangan tenaga untuk terbang. Sokka kemudian mengambil alih kendali kemudinya, sementara Toph, Katara, dan Zuko yang akan mengatasi kerusakan itu bersama-sama. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil melewati badai tersebut bersama-sama dan mereka perlu melewati pusat badai untuk sampai di tempat tujuan. Katara keberatan dengan hal tersebut. Dia ingin kembali karena melihat terlalu bahaya dan beresiko tinggi nih jika melewati badai itu, apalagi Aang tadi meninggalkan mereka. Taga kemudian menjelaskan kalau dia senang menjadi bagian dari timnya Avatar dan dia mengatakan kalau Aang percaya kepada timnya. Sama halnya dengan mereka yang percaya kepada Aang, mereka berdua tidak meninggalkan tim. Mereka hanya membuka jalan untuk tim agar bisa melewati badai. Kemudian mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan dan mempercayakan badai tersebut kepada Aang dan Taga. Setelah perjalanan panjang dan penuh badai, sampailah mereka nih di tempat yang indah, tempat kura-kura singa bersemayam. Di sini Taga meyakini kalau Sonam pasti meninggalkan tongkatnya itu di kura-kura singa ini karena Sonam dengan tempat ini sangatlah terhubung. Taga menyuruh Aang untuk berkomunikasi dengan Sonam karena energi dari kura-kura singa yang akan membantu Aang. Sementara itu teman-temannya dan juga Taga yang akan memperbaiki kapal mereka yang rusak agar mereka bisa kembali pulang dengan aman. Aang kemudian menemukan sebuah tempat nih. Ia percaya kalau tongkatnya berada di sana. Dia kemudian mencoba untuk membuka tongkat tersebut. His values as our nation now work together. Republic City is built on lies. I know what kind of airbender Aang is. Katara kemudian menghampiri Taga dan disinilah akhirnya terlihat kalau Taga berbeda dengan Aang. Dia tidak percaya dengan kedamaian antar bangsa. Dia menganggap kalau Republic City dibangun atas dasar kebohongan belaka. Dia menilai kalau Aang dan teman-temannya terlalu naif memandang dunia ini. Dia berpendapat kalau bangsa-bangsa di dunia ini tidak akan bisa bersatu dalam kedamaian dan dia ingin menjadikan Air Nomads menjadi satu-satunya bangsa yang tersisa. Dia juga melihat kalau Katara dan teman-temannya merupakan kelemahan bagi Aang. Maka dari itu dia berniat untuk menghancurkan kelemahan tersebut. Yang beruntungnya Zuko, Toph, dan Sokka datang tepat waktu nih dan mencoba untuk membantu Katara melawan Taga yang berkhianat. Taga kemudian berhasil menemui Aang. Dia bangga karena Aang berhasil menemukan tongkatnya dan mengajak Aang untuk membangun kembali Air Nomads berdua. Di situ tentu saja Aang menolaknya. Dia ingin mengajak teman-temannya, namun sayangnya teman-temannya berhasil dikalahkan oleh Taga dan itu memancing amarahnya Aang.
Dari pertempuran ini kita mengetahui kalau Sonam sama seperti Aang yang menginginkan kedamaian antar bangsa, dan Taga menilainya sebagai sikap yang naif. Sialnya Taga terlalu kuat, apalagi sekarang Taga memiliki tongkatnya Sonam yang membuatnya mampu mengalahkan Aang. Sementara itu Taga menemui The D-Knight. Ia menyampaikan kalau Avatar telah tewas dan ia berjanji akan memberikan The D-Knight kekuatan seperti yang mereka inginkan. Di alam bawah sadarnya, Aang bertemu dengan Sonam yang menyampaikan kepadanya kalau Taga adalah muridnya yang setia. Pada awalnya Air Nomads yang menjaga kedamaian di bumi, namun jumlah mereka sangatlah sedikit dan mereka kekurangan penduduk. Kerajaan tanah semakin kuat dan mulai menyerang bangsa lain. Maka dari itu Sonam belajar dengan kura-kura singa nih untuk mendapatkan tongkat tersebut. Setelah itu dia menjadikan Taga yang pertama mendapatkan kekuatannya dan kemudian membuat non-bender menjadi Air Nomads untuk menyebarkan perdamaian. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Perang membuat Air Nomads mengalami banyak kehilangan. Keluarga dan teman semuanya tewas dalam perang itu. Taga yang dipenuhi dengan dendam dan amarah memohon kepada Sonam untuk menggunakan tongkat itu dan memusnahkan bangsa lain. Dia melihat bangsa lain sebagai musuh dan ingin menjadikan Air Nomads bangsa yang tersisa dan satu-satunya di muka bumi. Taga berhasil mencuri tongkat itu dan kemudian melawan Sonam. Namun beruntungnya Sonam berhasil merebutnya kembali dan menyegel Taga di Gunung Baihu. Sonam terluka parah akibat pertarungan dengan Taga. Akhirnya dia pergi ke kura-kura singa dan menyimpan tongkat itu di sini yang hanya bisa dibuka oleh Avatar lagi. Sonam meminta kepada Aang untuk menghentikan Taga agar ia tidak berhasil mencapai kuil karena kekuatannya akan menjadi sangat besar jika itu terjadi. Aang pun terbangun dan melihat ada teman-temannya yang berhasil selamat nih. Mereka semua diselamatkan oleh Katara. Katara menjelaskan kalau kekuatan air spiritual di tempat ini sangatlah kuat, makanya ia bisa menghidupkan kembali mereka. Aang kemudian menjelaskan semuanya kepada mereka tentang Taga. Tapi Sokka menjelaskan kalau mereka terjebak di sini karena kapal mereka telah hancur. Apalagi Taga membawa apa sehingga mereka tidak pergi kemana-mana. Tapi Aang berhasil memanggil roh air dan membuat portal untuk mereka bisa pergi dari sana. Mereka kemudian sampai nih di dunia roh, tempatnya Sonam dulu membangun Jirana yang merupakan utopianya bagi para Air Nomads. Namun sayangnya dunia roh sedang tidak seimbang karena wujud mereka berubah dari yang seharusnya. Katara dan Zuko menjadi lebih tua. Sokka dan Aang kembali ke umur mereka masih 12 tahun nih, sementara ada Toph yang berubah menjadi bayi agresif. Beruntungnya mereka bertemu dengan seekor monster yang tinggal di sana dan bersedia untuk membantu mereka pergi ke kuil yang berada di atas sana. Ready, set, get steady and rest. One and the two. No, we haven't known each other very long, but I love. Sesampainya di sana mereka melihat kalau ternyata Taga sedang berusaha membuat Jirana turun dari langit dan menghancurkan Republic City. Mereka kemudian bertemu dengan Taga yang sudah berhasil membangun kembali Air Nomads dengan menggunakan The D-Knight. Katara kemudian membagi mereka menjadi dua tim nih. Aang yang akan mengambil tongkatnya dari Taga, sementara mereka yang akan mengevakuasi warga dan menangani The D-Knight. Mereka bertiga pun kemudian terdesak dan telah terkepung oleh The D-Knight. Tapi beruntungnya bantuan datang dari Sokka dengan sepeda ciptaannya itu. Sayangnya Aang terlambat nih mendapatkan tongkat itu dan membuat Taga berhasil menyatukan tongkat Sonam dengan kuil. Aang kemudian melihat semua warga Republic City yang berada dalam penderitaan nih, dan banyak dari mereka yang tewas akibat insiden ini. Melihat kekacauan itu membuat Aang teringat dengan masa lalunya dan dia tidak mau perang terjadi lagi. Dia melawan balik Taga dan merebut tongkat itu dan menyatukan kembali tongkat itu ke kuil. Yang
yang mana yang mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari tongkat tersebut, dan itu membuat Taga senang nih karena akhirnya Air Nomads menjadi bangsa yang terkuat. Tapi di sini Aang tidak mau tenggelam dalam kekuatan itu. Dia melihat teman-teman kecilnya nih dan Gyatso yang mengingatkannya kalau Air Nomads akan selalu bersama Aang kapanpun dan dimanapun Aang berada. Aang kemudian mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan tongkat itu agar tidak ada lagi nih yang menyalahgunakan tongkat tersebut. Di sini Taga kemudian pergi menghilang bersama dengan Jirana. Dia berterima kasih kepada Aang karena telah mengajarinya untuk memaafkan masa lalu. Air Nomads are formed. Then we return. Aang kemudian berkomunikasi dengan Sonam dan menceritakan tentang Republic City kepadanya, dan Sonam bangga kepada Aang nih karena berhasil mewujudkan perdamaian antar bangsa. Kemudian The Knight yang tersisa nih lalu menjadi muridnya Aang dan mereka bersama-sama pergi ke suatu tempat bersama Appa. That no one's been here in Yang tidak disangka tempat itu ternyata dihuni sama beberapa bison terbang seperti Appa, dan mereka kemudian terbang bersama dengan para bison itu. Di akhir sini kita akan melihat kalau warga Republic City hidup dengan bahagia dan damai, dan semuanya sedang bergotong royong memperbaiki kota. Sementara itu ada Toph yang kembali ke kehidupannya yang membosankan dengan mengajari murid-muridnya itu. Kemudian ada Sokka yang menjadi peneliti dan berusaha menciptakan alat-alat unik dan terbaru bersama anak-anak. Dan juga ada Zuko yang kembali ke kehidupannya yang membosankan sebagai seorang raja. Namun di sela waktu kosong mereka berkumpul nih dan makan-makan bersama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.